Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari, teman-teman, di mana saja pun berada, yang saya kasihi di dalam nama Bapak Yeshua Masih Elohim. Biarlah kita semua diberkati, dilindungi di mana saja pun berada. Biarlah anugerah belas kasihan dari Bapak Yeshua Masih Elohim memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, teman-teman, kita berbincang-bincang santai, menceritakan tentang alam roh. Tetapi bincang santai ini mempunyai makna, artinya mempunyai pengertian lebih dalam, supaya Bapak, Ibu, teman-teman semua mengerti tentang alam roh, yaitu alam spirit yang tidak bisa dilihat oleh mata kita secara jasmani, cukup cuma bisa dilihat dengan mata rohani. Saya lagi di pantai dan tanjung yang di depan sana itu adalah Tanjung Tuhan Yesus disalibkan. Karena Tanjung Tanah Merah itu adalah Bukit Golgota, Bukit Kalpare, Bukit Tengkorak yang saya lihat di alam roh. Dan saya melihat Tuhan Yesus Kristus, Ia memikul salibnya dengan begitu amat berat. Seluruh salibnya itu berlumuran darah. Dan Tuhan Yesus berjalan di Tanjung Tanah Merah itu dengan darahnya begitu dahsyat. Dan di kepalanya ditaruh mahkota duri. Mahkota duri yang sangat menjadikan. Tuhan Yesus memikul beban umat manusia. Itu karena apa? Karena Dia sayang kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, termasuk saya juga. Dia sayang pada kita semua. Tetapi sayangnya, kenapa dikatakan sayang? Karena banyak orang, termasuk orang Kristen, takut mengakui nama itu. Kenapa takut? Contohnya, saya di gedung gereja melihat dengan mata saya sendiri orang-orang yang sudah terima juz 666. Mereka mengakui iman rasuli, sudah sangat takut sekali, karena banyak yang menyadari bahwa itu adalah bilangan 66. Wahyu 13 ayat 18. Karena mereka tidak menghitung bilangan angka itu, karena bilangan angka itu adalah bilangan seorang manusia yang menyesatkan seluruh umat manusia. Bahkan mereka tidak mengaku nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan mereka bilang begitu banyak yang mereka menghina Tuhan Yesus Kristus. Mereka bilang Tuhan Yesus Kristus adalah boneka. Mereka tidak tahu, atau mereka sadar tidak sadar bahwa Tuhan Yesus Kristus disalibkan 2000 tahun yang beberapa lamanya di tanah Papua, di Tanjung Tanah Merah sana, untuk menebus segala dosa-dosa umat manusia. Itu karena kasih sayangnya kepada kita semua.
Tapi sayangnya banyak orang yang tidak mengakuinya itu. Bahkan mereka mempersalahkan nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau nama itu yang menyelamatkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian termasuk saya, nama itu yang menyelamatkan kita, tidak ada nama lain. Karena nama itu yang akan menjadi penghakiman di meja pengadilan firman. Di mana saya membuka lagi di meja pengadilan firman, saya lihat tubuh saya ini masih menghadap pengadilan firman, dihakimi oleh siapa? Oleh firman itu sendiri, itu Tuhan Yesus Kristus. Saya dihakimi, saya melihat karena di meja pengadilan firman semua umat manusia tidak menggunakan pakaian. Dihakimi menurut perbuatan kita masing-masing, yaitu contohnya seluruh organ tubuh kita akan berbicara, baik tangan, kaki, mulut, kepala, lidah, hidung, semua organ tubuh berbicara tentang perbuatan kita selama kita masih ada di dunia. Baik itu tidak baik ataupun tidak baik, semua berbicara. Karena kuasa firman yang berbicara, yang bekerja pada saat itu. Tidak satupun dosa yang tersembunyi di depan mata firman. Semuanya terbuka lebar. Dan masing-masing orang harus bertanggung jawab dengan perbuatannya masing-masing selama dia di dalam dunia ini. Kalau dia dihakimi, oleh karena itu masih ada waktu dan kesempatan yang berbahagia ini. Baiklah masing-masing orang secara pribadi bertobat secara sungguh-sungguh secara pribadi. Jangan melihat kesalahan orang lain. Kita memproteksi diri sendiri. Apakah diri kita sudah benar atau belum? Karena nama itu yang akan menyelamatkan kita dari segala dosa-dosa umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Karena Tuhan Yesus Kristus yang akan menyelamatkan kita kalau kita berpegang teguh kepada kebenaran firman yang menyelamatkan setiap umat manusia. Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudara sekalian, saya melihat dihakimi dan saya melihat juga mendapat pakaian surga, yaitu tubuh surga. Saya masuk di dalam kerajaan surga terangkat. Dan masuk dalam pintu utama kerajaan surga itu apa? Yaitu Sion. Pintu pertama kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, masih ada waktu bagi yang berbuat dosa. Bertobatlah sungguh-sungguh secara pribadi, sehingga engkau disayangi, sehingga layak masuk dalam kerajaan surga, karena namamu sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Di mana alam roh saya melihat sebuah tabung yang besar. Tabung itu dia berbentuk kayak suntik. Di dalam itu jus. Kita tidak buat bicara cara cairan di dalam, kita bilang jus. Jus yang di dalam itu sangat banyak. Dan di alam roh atau alam iblis itu saya melihat jus itu disuntik yang besar itu banyak sekali. Dan jus itu digunakan untuk menyuntik setiap umat manusia yang ada di dunia ini yang tidak berpegang kepada kebenaran firman. Oleh karena itu kita harus berpegang kepada firman yang menyelamatkan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dan saya adalah firman sendiri yang menyelamatkan Bapak, Ibu, saudara sekalian dan saya. Karena orang Kristen sudah ditebus dengan darah Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang berbaba-baba lamanya. Karena itu jangan membuang-buang waktumu dengan pikiran-pikiran duniawimu yang tidak baik. Bertobatlah sungguh-sungguh secara pribadi bagi setiap orang yang sudah minum jus naga 666. Karena tidak lama lagi kerajaan 66 akan berdiri. Bagi orang yang sudah minum jus 666, bayarlah harga itu dengan semampumu, sekuatmu. Jangan kau bilang,
saya tidak bisa. Jangan, baik engkau hamba Tuhan, bayar harga itu dengan sepenuh hidupmu. Walaupun engkau mati, tidak apa-apa, mati di dalam Tuhan. Engkau masuk surga, engkau seperti bayi-bayi. Walaupun di dunia ini engkau umur 60 sampai bahkan ratusan tahun ke atas, tapi engkau masuk surga, umurmu masih seperti bayi-bayi. Bayarlah harga Bapak Ibu yang semua yang sudah minum jus. Baik yang tertinggal saat itu tidak masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Karena tidak minum jus, karena perbuatan dosamu tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Bayarlah itu dengan sepenuh hatimu, walaupun engkau harus menderita. Karena pada saat itu maut akan lari dan orang akan bunuh diri tapi tidak bisa. Karena itu bayarlah itu. Karena hamba kami ini sudah bercahaya. Inilah kemuliaan kami yang bercahaya di mukanya, dan matahari pun kami mendukung kemuliaan kami yang terpancar dari matahari. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, kita harus bayar harga. Karena hidup ini cuma sekali. Kita mencari hidup yang kekal bersama Bapak Yeshua Mashiach Elohim. Marilah kita saling berpegang tangan satu sama yang lain. Yang masih hidup dalam dosa, bertobatlah. Dan saya juga bukan orang sempurna. Kita masih hidup dan darah daging, pasti mempunyai salah dan dosa. Tetapi kita jangan mengulangi kesalahan-kesalahan itu kembali. Tetapi marilah kita bertobat dengan sungguh-sungguh secara pribadi, sehingga kita juga disebut dengan anak-anak kerajaan surga yang layak masuk dalam kerajaan surga. Karena 8 bintang yang akan ikut memerintah di dalam 1000 tahun damai, yaitu orang-orang yang terpilih. Dari Indonesia ada 5 orang, dari Eropa 1 orang, China 1 orang, Amerika 1 orang. Jadi semua adalah 8 bintang. Oleh karena itu, kita semua berpegang teguh kepada kebenaran firman. Dan jangan menjadi cuma pendengar saja, tetapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman dalam membangun satu sama yang lain dengan dekatkan diri kepada Bapak Yeshua Mashiach Elohim, sehingga kita menyenangkan hatinya, sehingga kita juga bisa mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu, kita bertanya kepada pribadi kita masing-masing, yaitu saya memilih apa? Saya memilih surga. Kalau memilih surga, harus menjadi pelaku-pelaku firman, yaitu merenungkan firman itu pagi, siang, sore, malam, subuh, dan jadi pelaku-pelaku firman, dan berpuasalah untuk mematikan keinginan daging. Karena keinginan daging itu yang tidak bisa membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ikutlah keinginan roh. Itu buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kerendahan hati, dan sebagainya. Karena semuanya itu yang akan menyelamatkan Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian dan saya untuk masuk di dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara sekalian, tidak perlu tahu siapa nama saya lengkap, tidak perlu tahu. Cukup Bapak Ibu mengenal nama Bapak Yeshua Mashiach Elohim, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Yeshua Mashiach Elohim yang akan memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Hanya kepada Allah kita memuji dan memuliakan namanya, karena namanya begitu dahsyat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, pasir yang kuning di sana itu yang kemarin saya bicara itu, itulah Rasul Simon Petrus disalibkan dengan kepala ke bawah, dengan tangan kakinya ke atas. Pasirnya di sana yang putih, di sebelah tabla supa, yaitu rumah-rumah yang ada seng-seng sana, itu Yerusalem, tempat Raja Pontius Pilatus pemerintah. Kalau ini daerah Amai, itu daerah orang Yahudi, tempat Raja Herodes memerintah. Inilah tentang alam roh.
Bapak Ibu, masih ada waktu. Marilah kita bagikan hidup kita bersama Tuhan, bersama Bapak Yusuf Mulehim. Biarlah Dia memimpin kita mulai dengan rohnya, sehingga kita mengerti tentang rahasia-rahasia yang ada di dalam dunia ini. Bagi Bapak Ibu yang sudah terima vaksin, maksudnya minum jus, saling pegang tangan satu sama yang lain, yaitu bilang kita harus, kamu, saya, dan kita semua yang sudah minum jus, mari kita bertobat sungguh-sungguh secara pribadi, berbaliklah kepada Tuhan Yesus Kristus. Masih ada anugerah dari Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, asalkan kita bayar harga dan sungguh-sungguh secara pribadi. Walaupun Bapak Ibu harus masuk dalam kerjaan surga menjadi baik-baik, tidak apa-apa. Intinya sudah masuk surga, memperoleh hidup yang kekal dan abadi. Bapak Ibu, di dalam robo itu banyak sekali yang saya dapat. Tetapi Bapak Ibu, teman-teman, kalau mau dapat seperti kami yang dipakai pada saat ini, Bapak Ibu harus menjadi pelaku firman dan bayarlah harga supaya bisa bercahaya seperti kami begini, seperti hamba kami yang bercahaya pada saat ini. Saya bukan siapa-siapa. Saya dari dahulu masih belum tampil di YouTube. Saya tidak terlalu terkenal, tidak apa-apa. Intinya nama Bapak Yusuf masih terkenal. Saya dari dulu itu pemalu untuk berbicara, maunya tersembunyi, bantu orang tua. Tapi semenjak dipakai, itulah tampil seperti saat ini. Di saat ini umur saya baru 34 tahun. Tapi ini kita jangan memikirkan pernikahan duniawi. Dan jikalau Bapak Ibu, saudara-saudari, khusus yang bujangan, yang belum menikah, kalau mau cari jodoh, memintalah kepada nama Bapak Yusuf Mulehim, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga Dia memberikan jodoh yang benar-benar takut akan Bapak Yusuf Mulehim, Tuhan Yesus Kristus. Karena pernikahan saat ini tidak normal. Kenapa tidak normal? Banyak orang sudah minum jus, baik itu laki-laki atau perempuan. Oleh karena itu, mencari jodoh, bertanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus, berdoalah sungguh-sungguh secara pribadi, ambillah jam-jam tertentu, berpuasalah, sehingga engkau bisa mengerti kehendak Tuhan Yesus Kristus. Dan di dalam kerajaan 1000 tahun damai itu, semua itu keluar mulai dari surga, dari Sion. Pusatnya di Sion, karena Sion adalah pintu utama kerajaan surga dan pintu terakhir di Batam. Dan jikalau semua orang yang di dunia ini meninggal, mereka akan kembali ke Sion, karena pada mulanya mereka berasal dari Papua. Nenek moyang kita satu, yaitu Adam dan Hawa, dan Tuhan Yesus Kristus adalah orang Papua. Itu oleh sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada hamba kami ini, aku mengasihi orang Papua yang ada di timur, aku mengasihi orang Papua yang di barat, aku mengasihi orang Papua yang ada di selatan, aku mengasihi orang Papua yang ada di utara, karena aku pun orang Papua. Dan Papua adalah tempat tali kasih Tuhan Yesus Kristus, dan Papua adalah salah satu dari keturunan 12 suku Israel, suku Benyamin. Dan 12 suku tersebar
mula-mulanya dari Papua. Dan Papua adalah tanah perjanjian lama dan tanah perjanjian baru yang diberikan oleh Bapak Yusuf Maseolhim dan Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Karena Papua milik kita semua, karena semua orang Papua yang ada di seluruh dunia semua adalah orang Papua. Cuma karena membangun Menara Babel, waktu itu semua memakai satu bahasa. Itu membangun Menara Babel di pemerintah oleh raja yang memerintah pada saat itu, yaitu Bapak Ibu. Iblis dia menghalang, dia berjuang mengambil pikiran anak ini, sehingga dia lama seperti begini. Tapi Bapak Ibu jangan kecewa, dan kita selalu bersyukur kepada Bapak Yusuf Maseolhim, karena kami ini makin untuk nampil. Puji Tuhan, haleluya, amin. Sudah muncul raja yang memerintah pada saat pembuatan Menara Babel, yaitu Raja Nimrod. Puji Yusuf Maseolhim, sungguh baik. Dan dia membuat menara dan semua bangsa mengikutinya. Tetapi karena Bapak Yusuf Maseolhim, Tuhan Yesus mengetahui, dihancurlah pikiran mereka sehingga semua orang Papua yang satu bahasa semua tersebar ke seluruh dunia. Sungguh baik Tuhan Yesus bagi kita. Biarlah anugerah dari kasih Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa selalu memberkati dan melindungi kita pun berada. Masih ada waktu, marilah yang belum bercahaya bertobatlah sungguh-sungguh dan berbalik kepada Bapak Yusuf Maseolhim menjadi pelaku firman, sehingga engkau bisa dapat kemuliaan Bapak Yusuf Maseolhim sedikit, yaitu kuasanya. Dengan kuasa itu akan engkau terlindungi oleh kemuliaan dari anugerah dari Bapak Yusuf Maseolhim, yaitu dari Tuhan Yesus Kristus. Dan di Taman Eden, di mana Adam dengan Hawa jatuh ke dalam dosa karena digoda oleh iblis, dan iblis yang dicampakkan dari surga ke bumi, tempatnya ada di Papua sini, yaitu di Jayapura, di Ormu, gunung ular dan gunung berbagai binatang buas di sana, yang besar-besarnya melebihi dari rumah. Itulah malaikat-malaikat iblis yang dicampak oleh Bapak Yusuf Maseolhim, karena waktu itu Lucifer dia adalah salah satu malaikat puji-pujian. Dia mau memerintah, mau ambil alih dalam kerjaan surga. Tapi Bapakku mengerti pikirannya, sehingga campakkan mereka semua dari surga jatuh ke dalam dunia ini. Inilah tempat pelayanan saya di Lambro. Baik itu secara pelayanan di Lambro, baik secara alam kegelapan, alam surga, dan alam nyata. Kalau dengan tubuh surgawi setengah mati orang melihat kita, cuma anak-anak yang di dalam Tuhan yang nama itu kitab kehidupan yang mereka bisa lihat. Di dalam alam roh, tugas saya juga salah satunya untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Contohnya mereka yang ada di liang kubur, menyelamatkan baik mereka yang di Papua, baik di timur, barat, utara, selatan. Mereka dibunuh oleh apapun, mereka dimakan oleh apapun, dijatuh oleh apapun, pokoknya segala macam
nyawa mereka tidak ada dunia ini. Malaikat kami ini yang salah satunya menyelamatkannya. Biarlah kemuliaan anugerah dari Bapak Yesus Masilihim selalu menyertai dan melindungi kita pun di mana saja pun berada. Maaf, malaikat kami ini tidak banyak tampil di YouTube karena dia harus banyak melayani di alam roh, baik di alam nyata dan alam kasat mata. Biarlah anugerah dari Bapak Yosua Masilihim dan Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati kita semua dimanapun kita berada, dan juga di alam roh juga. Anak kami ini membawa saudaranya masuk ke dalam kerajaan surga, di pintu utama kerajaan surga, ke dalam. Memang satu jiwa diselamatkan itu begitu beribu-ribu malaikat bersuka cita. Itu dahsyat kemuliaan yang menyambut salah satu yang diselamatkan. Dan malaikat kami ini masuk kerajaan surga, pintu surga harus dibuka. Orang yang menjaga pintu gerbang surga harus dibuka, karena malaikat kami ini masuk dengan membawa salah satu jiwa. Bukan cuma satu jiwa, dia banyak menyelamatkan banyak jiwa yang ada di dalam liang kubur. Baik itu orang Islam, Hindu, Buddha, agama apapun. Sebab di depan mata Bapak Yosua Masilihim bukan agama yang menyelamatkan engkau, tetapi Bapak Yosua Masilihim yang mengaku nama Bapak Yosua Masilihim, menerima dan menjadi pelaku firman, mereka yang diselamatkan oleh Bapak Yosua Amasiah, oleh Tuhan Yesus Kristus, Isa anak Maryam. Jalan yang lurus yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Biarlah kemuliaan Bapak Yosua Amasiah Elohim selalu melindungi dan memberkati kita di mana saja pun kita berada. Di sana di Tanjung Tanah Merah ini, ingat rahasia terbesar. Semua kekayaan yang ada di seluruh dunia ini dikeluarkan oleh pintu kerajaan surga, pintu utama. Baik itu makanan, baik itu alat perang, dikeluar dari Sion. Dari Sion. Negara-negara di luar, orang Papua yang di luar, yang di timur, barat, utara, selatan, mereka memakan kekayaan mereka sendiri. Karena apa? Itu hak mereka, tetapi orang Indonesia belum dinikmati kekayaan itu sepenuhnya. Karena negara-negara luar sudah dinikmati itu. Karena Indonesia sebagian besar semua belum berbalik kepada firman, belum menjadi pelaku firman. Jikalau Indonesia semua menjadi pelaku firman, kekayaan yang di Sion, pintu utama, Indonesia bisa nikmati kekayaan itu. Dan orang Papua, orang asli yang ada di timur tempat matahari terbit, mereka juga akan nikmati kekayaan itu. Rahasia ini sangat besar karena negara-negara luar makan kekayaan dari Indonesia. Indonesia masih tertidur karena Indonesia tidak menjadi pelaku firman. Orang yang di atas masih merampas hak-hak orang-orang yang di bawah. Jikalau semuanya bertobat berbalik kepada firman, maka Papua, yaitu Indonesia, sejahtera. Biarlah kemuliaan rahasia yang masih banyak, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berdoa dengan sungguh-sungguh, bertobat
secara sungguh-sungguh, secara pribadi, dan menjadilah pelokok firman, sehingga Bapak Ibu semua bisa mengerti rahasia-rahasia yang tersembunyi di alam semesta ini. Dan kejarlah masing-masing orang mau dapat rumah di surga, berjuanglah. Bikin kau dapat rumah biasa, sederhana sampai istana, kejarlah selagi masih ada waktu. Sebelum kerajaan 1000 tahun damai berdiri di bumi ini. Terpuji-pujilah Bapak Yosua Amasiel Elohim dari sekarang sampai selama-lamanya. Hormat dan kemuliaan bagimu, ya Bapakku, Raja dan segala raja, Tuhan dan segala Tuhan, pencipta alam semesta ini, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji dan syukur kepadamu di mana saja pun berada saudara-saudara sekalian, diberkatilah oleh Bapak Yosua Amasiel Elohim. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, diberkati.